bahwa di zaman Nabi pun itu sudah banyak orang-orang yang berbeda. Di Madinah sendiri ada kelompok orang Islam, ada yang non-Islam, Yahudi dan lain-lain. Ada satu kelompok lagi sebenarnya yang sebenarnya itu patut kita jadikan catatan, yaitu kelompok munafikin. Kelompok munafik ini apakah Nabi nggak tahu bahwa mereka munafik? Tahu Nabi. Bahkan satu surat namanya Al-Munafiqun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat datang teman-teman di podcast Nurwala. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Mas Ahmad Hussein Fahasbu ya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jauh banget ya. Kita sudah kenal lama tapi baru sekarang bisa ketemu offline. Offline. Ya. Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang aktivitas utama ya mengajar, ya? Menulis, terus menjadi fasilitator seperti yang sekarang ke Jakarta ini. Perlu teman-teman tahu Mas Ahmad Hussein ini banyak bergerak di literasi ya, keagamaan, dan terutama banyak dikenal karena berangkat dari dunia pesantren ya. Itu mungkin yang unik. Dulu barangkali umumnya pesantren tidak diidentikan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, tapi belakangan justru sudah hilang ya, stigma itu hilang bahwa orang santri bisa dengan akrab menggunakan media teknologi untuk dakwah dan literasi Islam ya. Teman-teman semuanya, kita akan diskusi di sini dengan Mas Ahmad Hussein Fahasbu ini soal pendidikan Islam ya, Islam yang berorientasi kepada cinta kasih ya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mudah diterima secara luas, dan sekaligus kita akan mencoba mendiskusikan sumber-sumber apa dalam literatur atau konteks pendidikan secara umum yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum. Dan saya dapat bocoran kalau nggak salah dalam waktu dekat ini Mas Ahmad Hussein Fahasbu akan meluncurkan satu buku ya, karya beliau yang judulnya Dan Ars Pun Berguncang. Kemudian ada taglenya, Sirah Unik Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi SAW. Betul Mas ya? Kira-kira kapan ini terbitnya? Kemungkinan besar September, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau saya lihat daftar isinya, memang di situ banyak menampilkan profil ya sahabat-sahabat di masa Nabi ya, sahabat Rasul, dan bukan sekedar sebagai deskripsi atau kisah sejarah, tapi ada hal penting yang bisa dipelajari di situ ya, Mas. Jadi saya akan memulai barangkali dari ini Mas Hussein. Saya ingat bahwa almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, Ad-Da'iyatul Kabir ya, dai besar yang juga adalah guru dari Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau ada satu karya judulnya Al-Mahawirul Khamsah lil Qur'anil Karim. Ada 5 tema pokok di dalam Al-Qur'an. Pertama itu tema tentang Allah ya sebagai yang tunggal, kemudian tema tentang alam ya, kosmos. Tapi ini pun dihubungkan dengan sebagai bukti bagi Allah. Jadi alam yang dilihat sebagai satu karya Tuhan yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Dan yang ketiga yang menarik adalah tentang kisah. Tentang kisah. Ya. Jadi kata beliau bahkan kisah ini menempati porsi paling besar di dalam Al-Quran dari 4 tema selebihnya. Ya, kisah ini begitu penting dalam Al-Quran, tapi tampaknya energi kita sepanjang sejarah itu lebih banyak tersedot untuk membahas ahkam. Ya, tasyri' itu hanya bagian kelima kalau kategori beliau, tarbiyah dan tasri' itu kelima. Yang keempat tadi soal eskatologi atau ma'ad. Nah, tapi dari 5 poin ini, 5 tema utama, kisah ini yang paling luas dibicarakan dalam Al-Qur'an. Meskipun sayangnya literatur yang kita baca ya dalam tafsir misalnya dan lain sebagainya, tafsir dalam kisah lebih banyak Israiliyat, tapi lebih banyak yang pasti di pesantren-pesantren itu kita lebih banyak mempelajari tentang ahkam, ayatul ahkam dan sebagainya. Nah, kira-kira Mas Hussein ini waktu itu apa yang mendorong jenengan ya untuk mengambil kisah-kisah dari para sahabat Nabi ini untuk disampaikan kepada masyarakat yang dia mengandung satu pelajaran tertentu, itu apa gitu? Mas? Terima kasih Mas Azam, ini keren sekali bisa ketemu langsung. Ya, sama-sama.
Pertanyaannya kenapa ya? Karena seperti yang disebut tadi, kisah itu menempati posisi yang sangat sentral di dalam tradisi Islam atau di dalam kajian Islam. Maka berangkat dari situ, saya kemudian tergerak untuk mengisi ruang yang tadi dianggap kurang mendapat perhatian itu. Ya, salah satu fungsinya adalah bagaimana kisah-kisah orang terdahulu itu bisa menjadi renungan, bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan hari ini. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang tokoh pendiri mazhab fikih, beliau mengatakan bahwa Siyarur Rijal, kisah atau sejarah para tokoh besar itu lebih aku senangi ketimbang banyak dari tema-tema fikih. Nah, bayangin komentar dari seorang praktisi fikih mengomentari bahwa kisah seseorang tokoh itu lebih aku senangi daripada beberapa banyak tema-tema fikih begitu. Begitu pula di Al-Qur'an itu misalnya di dalam sebuah surat Allah berfirman fasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, itu di dalam tafsir itu Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa ketika Allah menjelaskan atau menjanjikan bagi para orang yang melakukan ketaatan dan bertaubat dari kemaksiatan dijanjikan surga, dijanjikan ampunan dan lain-lain, Allah itu biasanya mengikutkan terhadap janji itu dengan kisah-kisah orang terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu. Jadi tidak sekedar menyajikan semacam teori janji, gitu ya, tapi ini sudah ada loh. Iya, ada bukti otentiknya orang-orang zaman dulu yang baik mereka dari golongan orang-orang yang taat, yang melakukan perintah Allah, atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi katanya itu ma yahmiluhum ala taati wa ala taubati. Allah menceritakan apa-apa yang bisa mendorong atau mengajak mereka kepada ketaatan. Jadi tidak hanya diperintahkan tapi dikasih deskripsi. Ini loh orang yang dulu yang mengikuti perintah Allah, ini loh yang tidak mengikuti begitu. Jadi lebih mendorong kira-kira untuk melakukan kebaikan. Nah, tadi saya terhenyak ya bahwa Imam Abu Hanifah ini kan sosok besar gitu ya, dalam fikih yang seingat saya juga Imam Syafi'i mengatakan an-nas kulluhum fil fiqh ya lana Abi Hanifah ya. Jadi kita semua dalam fikih itu muridnya Abu Hanifah. Ternyata malah beliau lebih gemar lebih senang. Iya, lebih senang ya mempelajari beberapa kisah-kisah yang mengandung inspirasi dan itu lebih menumbuhkan kesadaran kita untuk mentransformasi diri ya. Orang untuk berbuat baik kan mungkin butuh contoh. Iya, butuh contoh. Ya, butuh contoh. Oh, berarti bisa dilakukan gitu ya. Termasuk itu yang disampaikan oleh Al-Imam Asy'arani di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Minan Al-Kubra atau Lataiful Minan. Itu kan di situ disebutkan bahwa aku menulis kitab ini tujuannya adalah supaya orang-orang lain yang ketika aku kelak perintahkan misalnya untuk melakukan kebaikan, mereka punya referensi. Jadi saya, kata Imam Asy'arani, tidak hanya pintar menyuruh tetapi juga sudah memberi contoh. Apa buktinya? Ini baca kitab ini. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada saya berupa kebaikan ini, berupa kebaikan ini gitu. Jadi bagian dari menceritakan tahaddus bin nikmah ya? Dan itu disyariatkan dalam Al-Qur'an. Betul. Jadi mungkin hal lain yang barangkali sebagian teman akan merasa ini kok kayaknya sombong. Pamer. Sombong tidak itu kan di hati ya. Di hati ya. Jadi kadang kita menangkap form atau bentuk luarnya saja terus berpikir oh ini kok sombong ya ngaku begini. Sebetulnya tidak ya. Ya, yang penting hatinya diniatkan untuk apa. Ya, makanya di situ Asy'arani juga menegaskan bahwa tujuannya bukan iftikhar ya. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk dipuji orang, tetapi yang pertama adalah tahaddus bin nikmah. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, dawamu syukri istilahnya. Artinya katanya Imam Asy'arani, ketika kebaikan-kebaikan ini aku catat, aku dokumentasikan di dalam sebuah buku, maka ini akan abadi meskipun aku sudah meninggal. Dengan demikian dan bisa ditiru orang ya. Iya, dan bisa ditiru orang. Jadi syukur kepada Allah itu juga akan terus berlangsung ada. Termasuk di situ Imam Asy'arani mengutip gurunya Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas, di situ disebutkan bahwa pesan beliau sebutlah atau ceritakanlah kebaikan-kebaikanmu. Kenapa? Karena itu bisa mendekatkan kamu untuk bersyukur kepada Allah. Dan hindarilah kamu menceritakan kekurangan-kekurangan kamu. Kenapa? Karena itu bisa mempersedikit syukur kepada Allah. Ketika kamu sedikit syukur kepada Allah, kamu tidak
untung, tidak bersyukur kamu akan rugi. Maka lebih baik menceritakan kebaikan tujuannya untuk supaya kita terus bersyukur dan menghindari menceritakan keburukan supaya kita tidak sedikit syukurnya. Itu komentar di dalam Lataiful Minan. Aib yang sudah Allah tutupi yang tidak sepantasnya kita umbar Iya. juga ya. Kita tentu banyak salah, tapi Allah sudah menutup aibnya, masa mau kita bongkar? Masih bongkar. Ya, gini Mas, apa namanya? Kita coba geser ke hal lain ya. Kan kisah ini sudah disepakati dan diketahui luas mengandung pelajaran. Ibrah ya. Jadi sebetulnya bukan kisah sebagai kisah, tapi kisah dalam konteks untuk menunjukkan pengetahuan atau pengajaran moralitas tertentu. Nah, bisa nggak ya misalnya kita bayangkan bahwa katakanlah pendidikan agama Islam itu bisa disampaikan lewat media kisah-kisah. Kalau akses kepada pengajian kitab tauhid misalnya atau kitab akidah tauhid atau mungkin fikih atau mungkin juga akhlak ya. Kalau mengikuti tahap-tahap kayak di pesantren atau di sekolah formal itu kan butuh waktu ya, dan kadang juga butuh concern, butuh keseriusan yang khusus. Tapi untuk masyarakat luas bisa nggak ya kita menjadikan kisah-kisah ini sebagai satu sumber untuk penyampaian pendidikan agamaan gitu ya? Sangat bisa. Misalnya di situ di dalam buku yang akan terbit itu saya menceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kita kan kenal sebagai sahabat yang kaya raya, miliarder ya. Miliarder banget gitu. Dan perlu diingat sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah muhajirin. Jadi bukan penduduk asli Madinah, beliau berasal dari Mekah yang dari Mekah ketika hijrah tidak bawa apa-apa. Lalu kenapa bagaimana ketika beliau dikenal sebagai orang kaya? Nah, di situ beliau katanya beliau memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi beliau ketika baru sampai di Madinah dan kemudian dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan tradisi Nabi. Nah, sahabat Sa'ad ini dikenal kaya dan memiliki banyak istri. Lalu sahabat Sa'ad ini berkomentar kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya punya banyak harta, separuhnya untuk kamu, dan saya punya 2 istri, 1 untuk kamu." Bagaimana komentar sahabat Abdurrahman? Tidak, katanya. "Terima kasih, barakallah, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Sekarang tunjukkan aku pasar, aku mau bekerja." Nah, di situ kan banyak kan? Memulai bisnis baru. Iya, dia di situ banyak pelajaran, misalnya tentang etos kerja, tentang bersungguh-sungguh begitu. Juga di situ saya menulis kisah misalnya tentang sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ini dikenal sebagai seorang bijak. Itu dikomentari oleh Nabi, "Uwaimiru hakimu hadhil ummah." Nama lain Abu Darda ini Uwaimir. Uwaimir ini adalah orang yang bijak bestari dari umat ini. Nah, kerjaannya Abu Darda ini adalah tafakkur. Jadi hobinya beliau ini tafakkur terus tentang kebesaran Allah. Nah, di samping itu Abu Darda ini dikenal orang yang sangat istilahnya totalitas dalam beribadah. Kalau malam itu nggak pernah berhenti sholat terus. Kalau puasa dia sampai tidak berbuka begitu. Bahkan istrinya sampai komentar menceritakan ini kepada Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Nabi. Istrinya curhat mengatakan bahwa, "Wahai Salman, saudaramu Abu Darda itu sudah tidak butuh lagi kepada dunia. Ketika dia sholat dia sudah lupa, ketika dia puasa dia tidak mau berbuka." Lalu ditungguin itu sama Salman. Maksudnya diajak ngobrol supaya ketika malam tidak sholat gitu. Jadi ditunggu gitu. Ketika siang ditunggu juga dikasih makan gitu. Lalu ya sahabat Abu Darda gusar karena biasanya dia kalau malam diisi dengan sholat, kalau pagi diisi dengan puasa gitu. Gusar dia. Lalu Salman berkomentar, "Tidak wahai Abu Darda," katanya. "Di dalam tubuh kamu itu ada hak yang harus dipenuhi. Kamu punya istri juga dia punya hak untuk dipenuhi. Kamu boleh sholat tapi juga punya hak tidur. Kamu boleh berpuasa tapi juga punya hak berbuka." Nah, itu kan sebenarnya mengajarkan bagaimana kita tidak ekstrim misalnya, bahkan di dalam ibadah gitu. Dan itu disampaikan kepada Nabi, komentarnya Nabi, betul apa yang dikatakan oleh Salman gitu. Jadi bahkan di dalam urusan ibadah tidak boleh berlebihan karena ada hak yang harus dipenuhi. Itu kan banyak pelajaran yang bisa diambil itu kan. Betul. Tentang bagaimana beribadah secara moderat gitu. Banyaklah kisah-kisah yang Jadi ini hal-hal yang justru dari kisah yang sudah tereksperimentasi ya. Karena ada orangnya sudah terjadi. Itu artinya kalau untuk ditiru lebih bisa. Lebih bisa ya. Audiens. Lebih realistis gitu kan kadang. Masa bisa ditiru? Ini sudah ada contohnya. Jadi kan lebih realistis begitu.
Tapi bisa nggak kalau saya katakan begini, kan sahabat Nabi itu juga tidak satu macam ya. Al-Quran pun juga bilang hum darajatun indallah. Jadi bertingkat-tingkat. Maka kita sebagai Muslim saat ini yang hidup di Indonesia dengan karakter yang berbeda, dengan kesibukan yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan orientasi dan kepentingan yang berbeda, bisa saja salah satu atau ya masing-masing kita sebagai pembaca nanti mengambil sosok-sosok tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan temperamen kita. Gitu. Karena kita tidak mungkin meniru semuanya dan sahabat juga bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita posisikan katakanlah tadi sahabat semacam benchmark gitu ya, sebagai batas tertinggi yang saya pengen mencapai itu, tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Tapi memang ada acuannya. Itu bisa Mas ya gitu ya? Bisa. Jadi kita bisa misalnya lebih mengidolakan satu sahabat tanpa merendahkan sahabat yang lain gitu. Dan semuanya bisa jadi inspirasi kan. Tapi tadi itu tergantung misalnya kita lebih gemar di mana gitu. Misalnya ada orang yang tidak suka bisnis atau selalu gagal kalau bisnis, apakah bisa niru sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya? Kalau saya sendiri kayaknya nggak bisa karena sering gagal kalau bisnis ini. Saya kayaknya lebih cocok niru sahabat Abu Darda, hobinya merenung gitu. Termasuk Mas Azam kayaknya. Iya. Oke, artinya memang harus balance ya. Jadi tentu Islam akhir itu orientasi utama. Kembali kepada Allah itu adalah titik pangkal segalanya. Dan Islam tidak mengenal dikotomi antara dunia dan akhirat. Karena kehidupan dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhir. Jadi misalnya tidak penting dunia, kita yang penting akhirat, itu kurang tepat. Justru di dunia ini kita sedang menabung untuk simpanan akhirat. Nah sebaliknya misalnya akhirat tidak penting, lebih penting dunia, itu juga salah. Jadi Islam tidak mengenal dikotomi kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia itu adalah wasilah untuk kehidupan akhirat gitu. Dan goyahnya kan di akhirat gitu. Ya yang kami pelajari pun di dalam konsep tasawuf juga begitu ya. Memang tidak ada pembedaan. Bahkan itu satu siklik, satu lingkaran yang sama, tidak terpisahkan. Jadi bukan ada dua bagian yang tampaknya ini ruhani dan terpisah dari jasad, bukan. Jasad pun juga adalah bagian dari itu. Misalnya di dalam pandangan yang lebih mutakhir dalam filsafat Islam itu, roh itu perkembangan lebih lanjut dari jasad. Jadi ar-ruh itu kata Sadruddin Shirazi itu jismaniyatul hudus, ruhaniyatul baqa. Jiwa manusia an-nafsu ya, asma an-nafsu ruhaniyat jismaniyatul hudus. Jadi pertumbuhan mulanya adalah pada fisik, kemudian dia kontinuitasnya menjadi aspek ruhani. Makanya dalam Islam kan kita tahu kita dilarang makan barang haram ya. Kalau memang ada ruh yang dia entitas terpisah dari fisik, harusnya tidak berpengaruh. Tidak terpengaruh gitu. Tapi Islam kan enggak. Enggak, diatur juga. Karena nanti malah kullu lahmin nabata anil haram fannaru aula bihi. Artinya memang Islam tidak mengenal dikotomi antara akhirat dengan dunia jasad sebagai sesuatu yang terpisah atau jasad dan ruh. Kita adalah dua-duanya sekaligus. Oke. Gitu. Ya gini Mas, kalau kita melihat secara umum ya, mungkin dari media sosial ya, kan kita sama-sama juga melihat aktif di literasi digital gitu ya. Ada nggak ya kira-kira catatan buat semacam pemahaman Islam yang mungkin kalau sesuai dengan visi kita itu perlu diarahkan gitu ya? Diberi catatan. Diberi catatan itu ya. Yang paling penting itu saya membaca misalnya. Inti dari ajaran Islam itu adalah memudahkan sebenarnya. Adamul haraj istilahnya itu. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan. Dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Misalnya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Itu di Al-Quran itu kan banyak. Misalnya di dalam hadis Nabi, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Terus hadis lagi juga yang lain, makhtaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illakhtaro aisarahuma malam yakun isman. Nah, prinsip-prinsip itu yang harusnya menjadi pondasi utama di dalam kita beragama. Jadi beragama itu adalah yang memudahkan. Misalnya di dalam kitab Khashaisul Ummah Al-Muhammadiyah, itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau adalah tokoh ulama kita yang kemudian banyak muridnya di Indonesia itu. Nah, beliau di situ menulis bahwa khashaisu hadhil ummah itu adalah mudah dan bahwa syariat Islam itu aisyarus syara'i katanya. Paling mudahnya syariat Islam. Dari beberapa syariat yang lain. Misalnya dulu
Orang yang melakukan sebuah kemaksiatan atau kesalahan, itu cara bertaubatnya adalah dengan bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Di syariat Nabi Musa. Iya. Jadi untuk menebus dosa itu harus bunuh diri. Faktulu anfusakum. Kalau dalam Islam tidak kan? Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim itu. Jadi akan menemukan titik ampun Allah. Diulangi lagi, diampuni lagi, gitu. Dan itu ada misalnya, ada sahabat yang sangat terkenal namanya sahabat Wahsy. Nah, sahabat Wahsy ini adalah seorang budak yang ketika perang Uhud itu berhasil membunuh orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi, yaitu Hamzah, pamannya sendiri Nabi, yang paling terdepan membela Nabi. Ketika perang Uhud dibunuh dan kemudian jenazahnya dimutilasi. Tapi bagaimana kisah akhirnya? Wahsy masuk Islam. Diterima enggak? Diterima, dan dia jadi seorang muslim yang baik dan berhasil membunuh seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab itu. Artinya kalau memang mau egois ya, Islam mau egois, harusnya enggak diterima. Kenapa? Karena dia membunuh orang yang sangat dicintai Nabi. Tapi Nabi kan tidak, jangan diterima, enggak ada itu. Aturannya kalau dalam Islam, barang siapa yang melakukan sebuah keburukan atau mendolimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Itu kan sebenarnya mudah kan? Tapi tidak bermakna kita kemudian merendahkan, maksudnya merendahkan syariat kita dengan mempermainkan. Karena salah satu syarat taubat itu adalah adanya penyesalan, an-nadmu. Rukun taubat itu penyesal. Salah satu wujud penyesalan adalah tidak mengulangi begitu. Ya, ini kembali ke tadi ya. Tadi kan disebut beberapa hadis yang dalam teks Arabnya ya. Mungkin saya perlu sampaikan ke sebagian teman yang mungkin sebagian tidak mengerti bahasa Arab ya. Yasiru wala tu'asiru, Nabi bersabda itu mudahkan ya, jangan dipersulit ya. Basyiru wala tunafiru, dan beri kabar gembira ya, jangan dibuat lari gitu. Dan itu disampaikan ketika Nabi hendak mengutus sahabat Mu'adz sebagai pendakwah. Ya, itu teman-teman itu ditekankan bahwa ketika Nabi menyatakan bersabda yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru, itu ketika Nabi mengutus agen-agen untuk mendakwahkan Islam gitu. Iya. Artinya semacam kader briefing ya, briefing dari kader yang mau mendakwakan Islam itu di briefing supaya tidak bersikap menyulitkan. Nah, kalau kita melihat fenomena keberagamaan Islam ya di Indonesia ini, apa ya yang bisa kita lakukan supaya warna Islam ini lebih memungkinkan kita bisa duduk bersama dengan yang lain ya, bisa tampil dengan mudah diterima, kemudian bisa merangkul kelompok-kelompok yang berbeda. Kan kayaknya ada banyak gejolak ya di Indonesia ini. Kira-kira gimana, Mas? Pertama, bahwa perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan penafsiran itu sunnatullah, dan itu ditemukan sejak zaman Nabi. Misalnya ketika peristiwa Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Itu penafsirannya ada berapa? 2 itu. Sahabat pertama menafsiri A, sahabat kedua menafsiri B. Dan beberapa kasus lain. Artinya perbedaan pendapat itu adalah satu yang lumrah di dalam tradisi Islam. Maka kita tidak mungkin misalnya menyeragamkan pandangan atau pandangan kita tentang Islam itu. Maka selama perbedaan yang terjadi di dalam internal umat Islam itu dibangun dengan metodologi keilmuan yang kuat dan otoritatif, maka itu afsah, artinya diterima sebagai kekayaan intelektual Islam. Ya, perkara nanti ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok, ya kita perlu duduk bersama, apa yang perlu dimusyawarahkan, apa yang perlu dicarikan titik temu misalnya. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa ketemu, tidak ada titik temu, ya kita saling memaklumi, saling memberi toleransi dan bersepakat di dalam apa yang disepakati dan memaafkan atau mentoleransi di dalam apa yang diperselisihkan gitu. Dan sebetulnya sangat wajar sekali ya. Dan wajar sekali, mustahil ada orang yang bisa menyatukan pandangan atau tafsir keagamaan itu. Dan itu sudah fakta sejarah. Adanya madhab-madhab, adanya gerakan pemikiran dari dulu sampai sekarang, hitung berapa ya, Pak? Ya. Dan salah satu firman Allah yang cukup tegas kepada Nabi itu kan, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin ya. Bahkan Nabi pun dinasihati oleh Allah,
Apa kamu memaksa manusia untuk bisa beriman semua? Untuk masuk Nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Jadi nggak diukur harus semua masuk Islam, tidak. Dakwah ya iya oke, jalan. Tapi bahwa wahyu itu adalah hak prerogatif Allah, itu nggak bisa diganggu gugat. Betul. Artinya memang tadi sudah disampaikan bahwa mustahil kita semua akan sepakat dalam satu kata ya. Mustahil. Jadi kalaupun pada akhirnya kita berbeda, ya mari kita rawat perbedaan dan tetap menjaga hubungan persaudaraan. Ya. Walau sya Allah la ja'alanna ummatan wahidatan ya. Walau sya'a berarti Allah tidak menghendaki. Karena sepanjang sejarah kita berbeda, manusia itu berbeda. Andai Allah mau akan dijadikan satu. Nah, andai kan gambaran Islam seperti ini nih yang kita lihat ya, yang bukan hanya kepada umat sama Islam, tapi misalnya bisa merangkul kepada komunitas agama lain, kita bisa hidup berdampingan dengan elok dengan non-Muslim, Muslim, tapi juga punya hutang kepada Yahudi. Nah ini yang perlu dibahas. Orang-orang banyak yang mungkin bukan banyak tidak tahu, tapi banyak yang kurang memahami bahwa di zaman Nabi pun itu sudah banyak orang-orang yang berbeda. Di Madinah sendiri ada kelompok orang Islam, ada yang non-Islam, Yahudi dan lain-lain. Ada satu kelompok lagi sebenarnya yang sebenarnya itu patut kita jadikan catatan, yaitu kelompok munafikin. Kelompok munafik ini apakah Nabi nggak tahu bahwa mereka munafik? Tahu Nabi. Bahkan satu surat namanya Al-Munafiqun. Iya. Nabi tahu bahwa ada beberapa orang yang luarnya menampakkan Islam, tetapi dalamnya munafik. Tapi bagaimana sikap Nabi? Dibunuh apa dibiarin? Dibiarin. Bahkan siapa? Ubay bin Salul itu oleh beberapa sahabat, termasuk oleh anaknya sendiri, itu sudah minta izin. Abdullah, dia punya anak, namanya masuk Islam, ya. Itu beliau, sahabat Abdullah ini minta izin kepada Nabi untuk membunuh bapaknya yang munafik ini. Gimana sabda Nabi? Jangan sampai orang-orang berkata bahwa anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang-orang nanti menceritakan atau membicarakan bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Betapapun ayah kamu itu munafik, dia tetap luarnya adalah Islam. Termasuk tadi Mas Azam menceritakan bahwa Nabi pernah menggadaikan baju perangnya, baju besinya kepada seorang Yahudi. Dan itu belum sempat ditebus oleh Nabi sampai beliau wafat. Artinya apa? Bolehlah berinteraksi dengan non-Muslim. Ya kan soal toleransi itu kan sudah jelas dalam agama, bagaimana kita toleran, termasuk yang lain bagaimana toleran kepada Islam, itu kan sebenarnya sudah selesai. Artinya kehidupan di zaman Nabi pun sangat plural, tidak satu warna. Ya, dan Nabi tidak mengganggu mereka enggak? Tidak, tadi itu. Bayangin tuh, anaknya sendiri minta izin untuk membunuh bapaknya. Dilarang ya? Dilarang oleh Nabi. Kalau kepentingannya biar tidak mengganggu dakwah Islam, harusnya Nabi bilang iya. Sudahlah, bunuh aja itu. Lagi pula dia juga munafik, tapi tidak kan? Jangan sampai, sabdanya Nabi, jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh saudaranya atau sahabatnya sendiri. Dan itu ada hadisnya. Iya, betul. Nah, ini kalau misalnya kembali ke tadi soal pendekatan atau kisah sebagai sumber dan metode pengajaran ya. Kira-kira seefektif apa ya kita menggunakan kisah ini untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat? Pertama, dengan kisah ini umat Islam itu bisa realistis. Artinya ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya realistis, karena kan kebanyakan hari ini banyak orang yang yang merasa ajaran-ajaran Islam itu sangat teoritis banget gitu, sangat melangit begitu. Tapi dengan membaca sejarah atau kisah-kisah orang-orang soleh, para sahabat, para ulama, kita tahu bahwa ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya banyak yang sangat praktis. Banyak yang orang-orang dulu sudah mengerjakan. Misalnya sahabat Nabi di buku itu. Apakah sahabat Nabi di zaman Nabi itu semuanya tiap hari sholat, ngaji sama Nabi? Tidak. Ada yang ke pasar, ada yang bahkan dulu perniagaan ya antar negara dulu itu. Sahabat Abu Bakar 2 tahun sebelum Nabi wafat, itu sahabat Abu Bakar masih melakukan perniagaan ke Syam itu. Ke Busro istilahnya zaman dulu. Busro ya. Dan artinya apa ya? Artinya umat Islam pada waktu itu yang menjalani kehidupan seperti kita gitu, tidak tiap hari di masjid, kemudian ngaji terus tiap hari gitu. Nabi ya juga ke pasar, nanti ketika ke pasar ketemu hal-hal yang kurang baik diluruskan oleh Nabi begitu. Ada juga sahabat yang berkebun, ada sahabat yang tadi itu bertani gitu. Artinya kan bayangan kita terhadap ilustrasi kita terhadap umat Islam itu tidak hanya ilustrasi soal masjid, soal pengajian begitu.
Bahkan bertani pun kalau diniati jadi ibadah itu. Bekerja, berniaga, ibadah itu. Tapi memang problemnya itu kayaknya sudah umum ya, narasi yang kita dengar bahwa kesalehan itu diukur dari aspek-aspek ritual tadi gitu. Iya. Makanya kalau Nabi bertemu dengan pekerja keras yang tangannya kasar, Nabi cium tangannya. Ini kan dalam hadis kan Nabi bertemu dengan seorang pekerja keras ya, maksudnya dia tukang batu itu. Terus Nabi cium tangannya. Ya apresiasi. Nah, apresiasi. Terus Nabi juga bilang bahwa Nabi Daud makan dari amal tangan sendiri. Dan pekerjaan yang paling utama itu adalah pertanian. Kalau ada sebagian riwayat mengatakan paling utama pertanian, ada yang mengatakan perdagangan. Intinya amalur rajuli biyadihi. Kerja kreatif tangannya seperti bertani. Itu ada hadisnya. Yang pekerjaan paling utama itu ya apa ya, kreativitas tangan seperti bertani, berdagang begitu. Ya betul, saya ikat kan kalau nggak salah di Fathul Muin atau di syarahnya ya. Itu kan ada hierarki 4 itu ya. Aku menemukan di hadis itu. Ziro'ah dan iya, ziro'ah gitu. Tapi begini Mas, kan ini udah umum nih. Kalau orang soleh itu ya identiknya nih. Masjid itu ya. Bukan orang yang bekerja dengan giat etosnya ya, terus kemudian jujur. Tapi seringnya melihat soleh itu diukur dari mungkin dengan tanda-tanda visual yang terlihat di wajahnya, ada tanda apa gitu ya, atau mungkin jenis pakaiannya, atau mungkin cara dia berbahasa menggunakan term istilah-istilah tertentu. Ini kan ini jadi masalah juga sebetulnya, karena kita sudah mereduksi kesalehan. Iya, mereduksi kesalehan dengan satu apa ya, kesimpulan atau definisi yang sangat terbatas gitu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, pedagang yang jujur itu bersama dengan para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang ya siddiqin. Gimana bahasanya? Orang pedagang yang jujur. Jadi pedagang bisa masuk surga enggak? Sangat bisa ya. Bersama gitu. Para nabi tidak. Jadi ya itu makanya pedagang pun yang kita anggap hina ya, kadang kita kan sering meledek orang yang jualan misalnya. Itu diledek, padahal kata Nabi, pedagang yang jujur itu kelak bersama para nabi, para orang soleh dan siddiqin di akhirat. Artinya apa? Dengan berdagang pun bisa menjadi sarana untuk masuk surga begitu. Betul. Dan di dalam Al-Qur'an kan diterangkan itu bahwa ketika faida qudiyatis shalah fantasyiru fil ardi. Ketika sholat sudah ditunaikan maka apa ya, bertebaranlah di bumi, di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi ya tadi itu sahabat Abu Darda itu. Enggak semuanya harus puasa terus lalu kemudian enggak sampai makan, sholat malam terus itu ya. Tidur pun kalau diniati untuk ibadah jadi ibadah itu. Tidur. Bahkan katanya Gus Baha kalau tidur dengan tujuan supaya tidak melakukan kemaksiatan kan jadi pahala itu. Iya. Jadi apa ya, sangat fleksibel dan sangat membumi sekali ajaran Islam itu. Memang Islam itu terutama soal hati ya, soal niat ya. Soal niat itu penting sekali. Jadi kalau bentuk-bentuk luarnya formnya itu bisa berbeda-beda ya, bisa dagang, beda. Sholat kelihatannya ibadah ya, tapi kan ada itu ucapan yang di taklim tuh, tamin amalin ya. Yeah. Ada amal-amal yang tampaknya amal akhirat, ternyata enggak. Jadi isinya, amal perbuatan dunia. Isinya kosong, kita salah mengisi ya. Tapi yang pasti berarti apapun aktivitas kita di bidang sosial, dalam konteks ekonomi juga dan selebihnya itu harus diisi dengan kesadaran sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah ya. Iya. Dan semakin diorientasikan kepada Allah maka semakin dekat. Semakin dekat dan semakin tinggi. Wa idza qutiyatis sholatu fantasyiru fil ardi. Nah, itu saya kira menarik itu. Ketika digunakan kata fantasyiru fil ardi ya, bertebaranlah gitu ya. Kemudian dalam konteks ampunan Allah itu kata yang dipakai berbeda ya. Wasari'u ila maghfirah. Jadi musara'ah itu lebih cepat. Berlomba-lomba ya. Jadi kita mencari rezeki, orang nyebutnya rezeki, mencari rezeki di dunia itu digunakan kata intisyar ya. Jadi ya berjalan secara pelan ya, pelan, tapi kita mencari. Sementara kalau untuk ampunan Allah wasari'u, musara'ah itu artinya lebih cepat lagi. Lebih cepat. Tentu ini soal hati bukan lari beneran kan. Tapi kalau kepada Allah sebagai porosnya, kata ini pakai beda juga. Fafirru ilallah. Fafirru. Lari. Ya. Lari. Jadi apapun itu, tapi kalau konteksnya kepada Allah kita harus lebih effortnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan karena itu tujuan memang. Iya betul. Tujuan dari segala tujuan kan fafirru ilallah memang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, bahkan kematian kita juga kembali kepada Allah gitu. Anyway kembali ke tadi, jadi semua aktivitas kita itu bisa dijadikan sarana. Ya, dijadikan sarana, diwarnai dan diubah statusnya menjadi ibadah. Iya bisa. Ya. Dan kesalehan. Sebaliknya kesalehan
Bisa juga sebaliknya ya, iya, bisa turun ya. Bisa turun kualitasnya ketika tujuannya atau orientasinya adalah keduniaan tadi itu. Sholat karena ingin dipuji manusia. Ria gitu ya. Ria itu. Atau mungkin biar dapat posisi tertentu. Iya, gitu ya. jadi biar dianggap lebih baik misalnya dari orang lain. Itu kan penyakit hati kan sebenarnya. Iya, betul. Kan. Ya. Urusan hati ini memang urusan yang dan sangat butuh. Iya, penuh rimba. Bahasanya Ki Afif itu guru saya bahwa inti dari tasawuf itu tazkiyatun nufus itu. Bagaimana menyucikan hati, dipuji ya biasa saja, dihina ya biasa saja gitu. Intinya kan remote segala kegiatan kita kan di hati kan. PR kita di situ ya. PR-nya kita di situ gitu. Dan banyak hal. Termasuk semoga nanti soal sosial itu pasti kalau pribadinya sudah berubah pasti di masyarakat juga semakin membaik. Ya. Biasanya orang yang bagus secara ritual ibadahnya, dampaknya itu kan, dampaknya adalah kepada bagusnya dalam kehidupan sosial. Bahwa sholat itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran itu kan. Jadi sholat pun bisa menjadi sarana untuk bagaimana bisa mendidik orang tidak melakukan keburukan dan kemungkaran begitu. Itu kan sholat ibadah ritual kan. Tapi dampaknya bisa kepada bagus tidaknya kehidupan sosialnya, struktur begitu. Masyarakatnya, struktur masyarakatnya ya. Begitu. Oke, Mas Husin kembali ke soal buku tadi ya. Dengan menggunakan kisah-kisah sebagai sarana untuk menyampaikan pelajaran, ini apa yang diharapkan? Perubahan apa yang jenengan harapkan di masyarakat ya? Pertama, agar orang-orang, terutama saya sendiri, itu bisa memahami Islam sebagai agama yang berpihak kepada kemanusiaan gitu, yang manusiawi lah istilahnya itu. Yang kedua adalah Islam itu agama yang realistis bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang status sosial. Jadi orang mau soleh tidak harus jadi kiai dulu, begitu petani juga bisa soleh, pedagang juga bisa soleh. Dan yang ketiga itu adalah tadi itu khasaisu hadhil ummah adalah adamul haraj. Karakteristik dari umat atau agama Islam ini adalah mudah. Adamul haraj, tidak ada kesulitan itu. Bisa diuraikan secara lebih luas soal adamul haraj. Ini juga penting di usul fikih muncul. Iya. Barangkali masyarakat, terutama masyarakat milenial gitu ya, bukan santri itu yang. Jadi agama Islam itu kan tadi kan saya sudah tadi sebut bahwa yang membedakan agama Islam dengan syariat sebelumnya adalah Islam itu lebih mudah. Tadi contohnya orang yang mau melakukan sebuah dosa, orang sebelumnya bertobat dengan bunuh diri. Contoh yang lain, orang dulu, syariat orang dulu itu, agama dulu, ketika istri haid itu tidak boleh diajak makan bersama. Intinya tidak boleh berdua di ruangan misalnya. Tapi Islam kan diatur kan bahwa perempuan haid bolehlah kumpul, bolehlah makan bersama, bolehlah tidur bersama. Yang penting tidak berhubungan badan. Itu kan dalam aspek memudahkan. Yang kedua, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak disebut tentang bagaimana agama ini dideskripsikan sebagai agama yang mudah tadi itu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Terus yasiru wa la tu'assiru dan lain sebagainya itu. Nah, dengan prinsip kemudahan itu yang kemudian menjadi bangunan di dalam setiap pondasi ajaran Islam. Makanya di dalam kajian tarikh tasyri' itu disebut bahwa mekanisme pensyariatan Islam itu atau Al-Qur'an itu ada 3. Pertama adalah adamul haraj. Al-Qur'an itu atau Islam itu tidak mencari kesulitan, menghilangkan kesulitan. Yang kedua adalah taklilut takalif. Taklilut takalif itu mempersedikit beban. Diminimalisasi ya. Minimalisasi aturan atau beban. Makanya ada hadis innallaha farada faraidu fala tudayyi'uha. Terus wahadda hududan fala ta'taduha wa harrama an asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum itu. Jadi hal-hal yang sudah didiamkan oleh Allah ini sudah enggak usah dibahas, itu rahmat bagi kalian. Jangan terlalu kepo. Iya, jangan kalau sudah jelas ini aturannya. Ini bagaimana, enggak usah, aturannya yang ada aja dipakai. Nah, yang terakhir syariat Islam itu adalah at-tadrij. Tadrij itu gradual, bertahap ya. Bertahap. Jadi misalnya ini termasuk soal mekanisme dakwah. Dakwah itu tidak mungkin langsung mengajak satu orang 100%. Mulailah dari 50%, 60%. Dan ini dicontohkan dalam Al-Qur'an. Misalnya pengharaman khamr itu bertahap.
Misalnya tidak langsung Nabi khamr itu haram, jauhi, tidak. Kalau di dalam tarikh tasyri' yang ditulis oleh Hudhuribik itu ada 3 periode di situ. Bahkan ada yang menyebut 4 periode. Periode pengharaman khamr. Jadi untuk mengharamkan khamr saja Nabi sahibus syariah. Nabi ini kan yang apa ya? Sahibus syariah. Yeah. Nabi pun bertahap begitu. Pertama disebut oleh Nabi kul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Khamr itu ada dosanya tapi ada manfaatnya. Lalu yang kedua wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Kalau mau salat enggak boleh mabuk. Itu pun karena ada orang sholat dalam kondisi teler. Iya, jadi dulu orang apa ya zaman jahiliyah itu memang suka minum khamr. Jadi enggak mungkin langsung dilarang sekaligus karena bisa menimbulkan penolakan yang luar biasa begitu. Berproses itu dan itu harus dipakai sampai sekarang. Bagaimana dakwah disampaikan dengan yang mudah-mudah dulu. Kalau memang belum paham tata cara niat wudu, ya ajari niat wudu. Jangan langsung diajak bicara tasawuf, macam-macam hakikat, wahdatul wujud, ya kan nggak mungkin itu. Yang bicara wahdatul wujud ya Mas Azam yang sudah lama bergelut begitu. Kalau masih baru ketemu yang belajar rukun wudu, ya diajar rukun wudu dan seterusnya. Dan ini yang paling penting, prinsip dari kemudahan itu bisa dipelajari adalah Allah tidak memberikan sebuah aturan, tidak memberikan sebuah syariat kecuali ada konsep rukhsah di situ. Oke, ada keringanan. Keringanan. Salat wajib kan 5 waktu dengan kaifiyah atau cara tertentu. Tapi ketika dalam perjalanan bisa diubah, bisa dijamak, bisa diqsar. Puasa wajib apa enggak? Wajib. Tapi ketika tidak mampu fa'iddatun min ayyamin ukhur. Dan kemudian ayat wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj itu ada di dalam percakapan tentang kewajiban puasa itu kutiba 'alaikumusiyam. Kalau memang sudah tidak mampu fa'iddatun min ayyamin ukhur. Wa ma ja'ala 'alaikum fid itu adalah prinsip tidak menjadikan agama itu sulit. Dan yang ketiga makan babi haram kan. Tapi kalau orang tahulah muslim ya. Tahu. Tapi kalau darurat gimana? Boleh itu. Dan itu sudah jadi percakapan di dalam literatur kita. Jadi nggak usah kaget makan babi gitu. Ya makan babi haram, tapi kalau sudah dalam keadaan darurat, terdesak sangat, harus dimakan. Itu namanya konsep rukhsah. Ada rukhsah, ada azimah. Jadi azimah itu hukum asal. Rukhsah itu hukum alternatif. Dan itu ada. Tiap syariat kan ada rukhsahnya. Iya, Mas Husein, terima kasih dan semoga buku ini segera terbit ya. Banyak hal menarik yang bisa kita pelajari. Dan tadi poin penting yang kita diskusikan di sini adalah bahwa ada media lain yang bisa menjadi sumber untuk kita belajar agama Islam, yaitu media kisah, sejarah. Dan kisah ini lebih sudah teruji, dipraktekkan, sudah experimented ya, sudah dilakukan oleh orang dan artinya bisa dilalui ya dengan ukuran kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama Mas Azam. Semoga lain kali bisa diskusi lagi. Dan sekali lagi selamat atas peluncuran bukunya. Ya, terima kasih. Semoga sukses terus. Bermanfaat buat. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.